Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam program Diaspora Muhammadiyah yang membahas perkembangan persyarikatan di berbagai negara. Bersama saya Arina Nurrohma, inilah Diaspora Muhammadiyah. Dan kita di episode kali ini akan mengetahui dan mengenal lebih dalam lagi dengan adanya kader-kader yang ada di Iran yang tergabung dalam PCIM Iran. Dan untuk mengetahui apa saja kegiatan dan juga program-program dari PCIM Iran ini, kita sudah terhubung dengan Ketua PCIM Iran, Mas Syahrul Ramadan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Mas Syahrul. Waalaikumsalam, Mbak. Iya. Dan pemirsa. Iya, baik. Mas Syahrul, kami melihat Iran ini baru pertama kali hadir untuk diwawancara di Diaspora Muhammadiyah khususnya. Dan bisa diceritakan kapan berdirinya dan berapa anggota saat ini di PCIM Iran? Ya, terima kasih. PCIM Iran itu sebenarnya sudah berdiri tahun 2007, sejak 2007. Dulu pendirinya almarhum Ustadz Jufdi. Terus kendala di PCIM Iran itu penggeraknya selesai kuliah atau aktivisnya itu selesai kuliah dari Iran pulang, akhirnya vakum, terus ada lagi kader Muhammadiyah ke sini, terus vakum, pulang, selesai vakum, tidak banyak mengirim mahasiswa ke Iran. Terus kami aktifkan kembali, lama vakum kami aktifkan kembali tahun kemarin, Maret 2023. Sekarang kira-kira anggotanya ada 25-an terpisah di kota Teheran dan Qom. Nah, untuk tahun ini alhamdulillah ada 3 kader Muhammadiyah dari Universitas Muhammadiyah Surabaya dan ada Kalimantan berangkat ke Iran. Untuk nanti, karena saya kan tahun depan selesai pendidikannya, pulang ke Indonesia, mereka yang akan menggantikan. Kami pola begitu karena supaya ada penerus, dan tiga-tiganya itu adalah penerima beasiswa kerjasama antara PCIM Iran dengan salah satu kampus di Tehran, Abu International University. Jadi kami dapat kerjasama dan dapat jatah beasiswa kader-kader Muhammadiyah. Iya. Baik, berarti artinya para kader-kader yang ada di Iran ini adalah semuanya rata-rata adalah para pelajar begitu ya, yang sedang belajar di Iran gitu ya, Mas ya? Pelajar, sekarang ada rata-rata pelajar, 2 staf KBRI, asisten Pak Dubes, dan satunya kerja di atas pertahanan. Jadi cuma 2 orang yang sudah bukan pelajar. Baik, luar biasa sekali. Nah, ini ternyata sudah didirikan 2007 informasinya pemirsa TVMU dan diaktifkan kembali setelah banyak sekali mungkin tantangan-tantangan yang dihadapi di PCIM Iran. Dan sebenarnya apa saja yang dilakukan pada 2023 di mana sempat vakum kemudian diaktifkan kembali di 2023 itu, Mas? Karena di Iran ini banyak organisasi Indonesia, pelajar dan lain sebagainya. Kami mencoba mengambil perbedaan dari organisasi masyarakat Indonesia lainnya, karena mereka banyak bikin kegiatan, event gitu, yang sifatnya event. Kami sangat meminimalisir program-program yang berbentuk event. Jadi kami sejak 2023 awal itu kami fokus untuk keliling ke Iran, ke lembaga-lembaga yang sekiranya bisa diajak bekerja sama membangun hubungan antara Iran dan Indonesia, khususnya Muhammadiyah dengan Iran. Dan akhirnya yang pertama kami sukses mendapatkan jatah beasiswa di salah satu kampus di Abu Internasional tadi. Yang kedua ya kemarin itu kerjasama antara kampus kesehatan terbaik se-Timur Tengah dengan Muhammadiyah. Jadi kami memang banyak memfokuskan ke kerjasama, karena kami meyakini bahwa Muhammadiyah itu besar, sehingga kami kemana-mana selalu mengatakan kami ini Muhammadiyah, kami di Indonesia punya rumah sakit banyak, punya kampus yang lebih banyak dari kampus yang dimiliki oleh negara dan lain sebagainya. Itu yang membuat
lembaga-lembaga di Iran ini menarik, saya tertarik ke Muhammadiyah. Jadi kami fokus di sana. Baik, untuk dalam proses mengenalkan Muhammadiyah ini tanggapannya berarti cukup antusias sekali ya. Biasanya apa yang diketahui oleh dari kampus-kampus atau warga yang ada di Iran terkait Muhammadiyah, Mas? Iya, lembaga-lembaga di Iran ini kaget dengan Muhammadiyah karena kok ada organisasi swasta ya, tanda kutip orang pada umumnya menganggap bahwa Muhammadiyah itu kan swasta bukan negara. Betul. Mampu membangun eh, peradaban gitu ya, tanda kutip pendidikan, rumah sakit, dan itu swasta bukan negara. Nah, karena di Iran itu kan semua diatur negara, maksudnya kayak pendidikan, rumah sakit, kesehatan, semua diatur negara dan negara Islam. Nah, ini ada organisasi Islam, kok bisa begitu, sehingga mereka tertarik, kok bisa sebesar ini dan membangun amal yang sebesar ini. Nah, mereka kaget di situ dan mereka tertarik. Gitu. Baik. Disitulah mereka mulai ingin membangun. Karena kan Iran ini posisinya di embargo sehingga tanda kutip agak susah membangun hubungan. Bukan Irannya, tapi negara luar Iran yang agak tidak mau membangun hubungan dengan Iran. Nah, Baik. tapi kalau Muhammadiyah kan swasta jadi punya peluang itu. Iya, ya. Selama proses mengembangkan PCM di 2023 itu tantangan-tantangan, kan tadi Mas Syahrul menjelaskan bahwa lebih aktif untuk melakukan kerjasama baik itu kampus maupun organisasi-organisasi lainnya. Tantangannya sendiri apa, Mas? Selama 1 tahun ini? Kalau selama 1 tahun ini sebenarnya kalau di internal kami di sini tidak ada masalah sebenarnya. Iya. Tidak ada ya, kami merasa malah melakukan program menyenangkan karena kami bisa ketemu banyak orang di Iran dan senang memperkenalkan Muhammadiyah, karena kalau di Iran itu orang beranggapan kalau Islam ya kalau nggak Sunni ya Syiah gitu. Betul. Nah, ini kami kenalkan Islam ala Indonesia, Muhammadiyah ini begini. Mereka bingung ini apa madzhab baru atau apa. Itu mungkin yang perlu kita jelaskan. Ini memang kami lagi proses membuat profil Muhammadiyah berbahasa Farsi, berbahasa Iran, dan video tentang Muhammadiyah berbahasa Iran supaya kita tidak banyak menjelaskan, kita suruh baca saja. Nah, tapi sebenarnya banyak tantangan, banyak komen itu malah di masyarakat Indonesia yang ada di Indonesia, tapi tidak kami pikirkan sebenarnya karena menjadi hal yang tidak penting dalam kami melakukan dakwah. Ya, banyak yang mengatakan oh ini orang-orang Syiah yang memakai baju Muhammadiyah, wah ini Muhammadiyah, bukan Muhammadiyah yang asli seperti di Indonesia, karena kan di Iran. Tapi ya kami merasa itu tidak menjadi hal yang penting untuk kami bahas di internal PCM, kami jalan aja. Dan kemarin alhamdulillah orang menganggap bahwa Muhammadiyah PCM Iran ini membawa misi untuk menyebarkan Islam ala Iran. Padahal enggak, ternyata kemarin kami melakukan program kesehatan, kerjasama kesehatan, nggak ada hubungannya sama mazhab bahkan agama, kira-kira begitu. Jadi Baik. sudah kami jawab. Ya. Baik, kita masih penasaran apa saja sih sebenarnya yang menarik dari Iran dan juga aktivitas para kader di Iran itu sendiri. Kita jeda sejenak, Mas Syahrul dan juga pemirsa TV-mu. Tetaplah bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Kami akan segera kembali. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Masih bersama saya Arina Nurrohmah dan juga Ketua PCM Iran, yakni Mas Syahrul Ramadan. Dan kita lanjutkan perbincangan kita, Mas Syahrul. Apa sih yang menarik ketika para kader ini belajar di Iran? Bisa dijelaskan bagaimana karakteristik masyarakat di Iran, terus bagaimana kebudayaannya, bagaimana Islam di sana, dan bagaimana kemajuan pendidikan di Iran sendiri? Oke, terima kasih. Orang banyak menganggap bahwa Iran itu sama seperti negara Timur Tengah pada umumnya, begitu ya. Padahal sudah jelas bahwa mayoritas Timur Tengah itu bangsa Arab, kalau Iran ini bangsa Persia, Mbak. Jadi berbeda, secara bangsa saja berbeda. Kan pastinya ras Arya kalau di sini. Nah, dan banyak orang menganggap bahwa kalau masuk Iran itu kayak Timur Tengah. Nah, kemarin tamu-tamu Muhammadiyah itu, ayahanda-ayahanda Dr. Agus dan lain sebagainya, waktu masuk Iran kita ajak keliling, mereka terkejut gitu. Kok tidak seperti yang saya pikirkan, kami pikirkan gitu. Mereka menganggap bahwa Iran itu ya gurun,
terus gersang dan lain sebagainya. Ketika masuk Iran kok banyak gedung-gedung. Mereka kami ajak ke Iran Mall, Mbak. Iran Ya. Mall itu mall terluas sedunia Wow. dan Iran itu punya. Masya Tapi Allah. kami cuma masuk satu gedung karena eh, saya nggak kuat dan pasti ayahnya juga nggak kuat untuk keliling dan mereka terkejut sekali. Nah itu, untuk masalah pendidikan apa yang istimewa? Orang menganggap bahwa Timur Tengah itu cuma belajar agama. Padahal ya itu tadi, kemarin yang kampus kedokteran yang kami kerjasama itu, Muhammadiyah dengan TUMS itu kampus kedokteran terbaik di Timur Tengah. Dan itu ada di Iran. Baik. Itu ada di Iran. Itu kedokteran. Terus di sini juga tidak hanya kuliah agama. Kalau agamanya di Iran terkenal, Mbak. Iya. Pasti orang-orang sudah tahu kalau filsafat Islam dan irfan itu jagoannya ya di Iran karena di sini banyak tokoh-tokoh yang terkenal Mullah Sadra, bahkan Imam Al-Ghazali ulama Sunni yang terkenal itu makamnya dan besar lahirnya di Iran sini. Kemarin sekitar 1 bulan saya ziarah ke makam Imam Al-Ghazali. Ibnu Sina dari sini semua, ilmuwan-ilmuwan dari sini, sehingga mereka punya tradisi keilmuan yang kuat. Nah, itu keunggulan dari Iran. Dan sebenarnya kalau kita ulik banyak teknologi. Kayak kemarin salah satu kunjungannya itu kita datangin teknologi kedokteran Iran. Mereka ini punya robot bedah. Oh. Jadi membedah, operasi bedah itu pakai robot. Sekarang di Indonesia sudah pakai itu di rumah sakit Sadikin, Ali Sadikin sama Jogja itu apa ya, Sarjito atau apa ya. Itu mereka ngambil dari Iran, bukan Oke. dari Eropa. Ya. Nah, Dan dan ilmu Muhammadiyah ada ya. rencana untuk mengambil apa itu robotic surgery Oh, baik. dari Iran. Artinya di sana kan memang perkembangan di sana ada Ibnu Sina yang mengembangkan ilmu kedokteran begitu ya. Dan Betul. Iya. tentu saja ada kemajuan terkait tentang pengobatan dan juga obat-obatan. Nah, kemarin itu kan ada kerjasama bersama Mas Sahrul juga mendampingi dari Betul. ayahanda yang datang ke Iran begitu untuk kerjasama di bidang farmasi dan juga tadi dapat informasi juga dari Mas Sahrul bahwa akan mengadopsi robot ya, mendatangkan dari robot yang untuk Iya, pembedahan begitu. ada rencana begitu. Seberapa berarti sangat unggul sekali ya untuk farmasi. Farmasi seperti apa yang nantinya akan dikembangkan ini, Mas? Kemarin kami kan salah satunya kunjungan ke inkubator. Jadi ini kampus ini keren sekali, Mbak. Kampus ini punya kalau nggak salah 16 rumah sakit. Satu kampus ini punya 16 rumah sakit. Punya beberapa pusat riset, terus punya inkubator farmasi. Jadi perusahaan-perusahaan pabrik obat itu kalau mau bikin pabrik obat harus melalui pendidikan dan riset dan inkubator di kampus ini. Jadi sangat lengkap sekali. Nah, kemarin kami ajak Bapak Muhammad jadi kunjungan ke sana. Dan mereka mulai merencanakan, ayahanda ini mulai merencanakan membuat pabrik obat sendiri, Muhammadiyah itu. Nanti didampingi oleh inkubator TUMS ini. Nah, kalau masalah farmasi, ini saya ngobrol banyak dari teman-teman ya, karena ada beberapa kader Muhammadiyah juga kuliah kedokteran di TUMS itu, ada 2 orang. Ya. Ada 2 orang. Mereka bilang, di Indonesia semisal obat diabetes itu kira-kira jutaan lah, 1 juta, 2 juta. Ini apa namanya obat diabetes itu. Nah di sini itu obat-obat diabetes itu atau hal-hal yang berkaitan farmasi tentang diabetes itu hanya 100.000 rupiah, 200.000 rupiah. Sangat jauh sekali harganya. Di sini serba murah obat-obatan karena disubsidi besar-besaran oleh pemerintah. Itu ya salah satu itu kemajuan dan kemudahan farmasi di sini. Nah inkubator itu di tempat inkubator itu dikembangkanlah riset-riset tentang pengobatan-pengobatan. Nah, yang salah satu yang kemarin kami kaget itu jadi di Iran itu kalau mau ngetes obat atau ngetes sel begitu ya. Kalau di Indonesia itu kan pakai tikus atau pakai mohon maaf babi ya. Nah, kalau di Iran itu kemarin kami waktu kunjungan itu pakai namanya ikan zebra. Ikan zebra. Jadi
pakai hewan yang benar-benar kecil dan perkembangbiakannya kan mudah ya ikan itu. Nah, Iya. ikan zebra. Kemarin juga kami kaget tuh, kok bisa pakai ikan zebra. Ternyata sama secara fisiologi dengan manusia itu hampir mendekati lah. Iya, luar biasa sekali. Ternyata Itu dari terus kemarin juga banyak melihat tentang salah satunya teknologi Iran itu punya salah satu alat yang kalau teleskop itu kan maaf, mikroskop itu kan bisa melihat zat ke dalam lebih dekat ya. iya, Nah, Iran ini betul. punya minyak dan punya teknologi yang bisa melihat kedalaman batu, Mbak. Oh, Nah, itu iya. kemarin di kunjungan di nuclear medicine. Hmm, Kemarin juga ke kesehatan apa eh, ke kunjungan ke nuclear medicine, kedokteran nuklir ya. baik, baik. Artinya SDM-SDM di Iran sendiri cukup mumpuni karena peradaban Persia pada waktu itu sangat maju sekali di Ya, ya. abad itu begitu. Dan sekarang pun juga Iran menunjukkan bagaimana kemandirian secara pengobatan, kemudian perminyakan dan berbagai sektor lainnya gitu ya, Mas ya. Betul, betul. Baik. Meskipun diembargo, Mbak. Jadi Baik. negara ini diembargo, semakin dipencet apa di apa dipencet, Di ditindas, ya, di ini diasingkan gitu ya. semakin iya, semakin mereka mandiri, semakin Betul, betul. em, ya, Untuk bahan mengeksplorasi diri. Untuk bahan-bahan mereka untuk kemudian membuat obat, bahan bakunya dari mana kalau mereka negara Iran ini diembargo? Dari sini semua, Mbak. Jadi mereka mungkin yang punya kerjasama itu, yang maksudnya yang punya hubungan itu dengan Rusia dan Cina ya, Baik. karena eh, oposisi dari Amerika kan Iran dan Cina. Mereka punya hubungan dengan dua negara itu. Cuman rata-rata mereka itu mengeksplorasi atau mengembangkan dari sumber daya alamnya sendiri gitu. Baik, baik. Ya beberapa ada yang impor, tapi bukan bahan obat ya, tapi seperti buah dan lain sebagainya karena tidak bisa tanam di sini. Tapi rata-rata mereka sebisa mungkin mengambil dari negaranya sendiri. Baik, luar biasa sekali. Mas, kita lanjutkan perbincangan kita. Kita jeda sejenak, Mas Syahrul dan juga pemirsa. Tetaplah bersama kami, pemirsa TV-mu di Diaspora Muhammadiyah. Kami akan segera kembali. Baik, pemirsa TV-mu, terima kasih masih bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Masih bersama saya Arina Nurrohma dan juga Ketua PCM Iran, yakni Mas Syahrul, yang saat ini masih berbincang tadi menginformasikan berbagai informasi menarik terkait bagaimana pengobatan-pengobatan di Iran yang nantinya akan dikerjasamakan oleh persyarikatan. Mas, bisa diceritakan lebih detail lagi bagaimana nanti implementasi kerjasama ini ke depannya akan dimulai tahun berapa, bagaimana prosesnya, prosedurnya, bisa dijelaskan, Mas? Oke, jadi kemarin hasil dari kunjungan dan pertemuan itu menghasilkan 5 MOU. Ya, yang pertama dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, terus fakultasnya MPKU Muhammadiyah Jawa Timur sendiri, itu terkait rumah sakit dan lain sebagainya, sistem rumah sakit. Yang keempat itu Dikti, Majelis Dikti PP Muhammadiyah dan Iya. PP Muhammadiyah. Nah, yang kampus dengan kampus itu banyak berbicara tentang kolaborasi penelitian, terus pertukaran pelajar, short course. Jadi di sini ada winter school sama summer school, terus juga ada pertukaran dosen dan lain sebagainya. Banyak di bidang akademik. Baik. Nah, yang Dikti juga, Dikti PP Muhammadiyah juga. Dikti itu mana kemarin yang datang itu Dikti PP sehingga beliau mewakili kampus-kampus kedokteran yang lain ya. Iya, oke. Itu. Baik, Mas. Untuk yang MPKU itu kerjasamanya tentang sistem rumah sakit. Ada namanya di sini telehealth. Jadi sistem sistem kedokteran atau sistem rumah sakit termasuk dalam pengobatan jarak jauh. Bukan dukun ya, Mbak. Maksudnya pengobatan jarak jauh itu menggunakan menggunakan sistem online itu terintegrasi. Di Iran punya sistem itu kemarin sudah dipresentasikan dan tertarik pihak dari Muhammadiyah. Baik. Nanti akan jadi pilot project-nya di rumah sakit di Jawa Timur, PKU di Jawa Timur.
Oke, baik. Mas, bisa dijelaskan secara singkat untuk menarik para kader mungkin yang mau belajar di Iran maupun bekerja, mau short course di Iran terkait perkembangan pengobatan dan lain-lain. Apa sih yang menarik di Iran dan apa saja sih, seindah apa sih negara Iran untuk bisa belajar dan juga bekerja di sana? Ya, eh, khusus kedokteran Mbak ya, khusus Ya. kedokteran. Jadi kader-kader Muhammadiyah jangan dipikir bahwa Timur Tengah itu isinya cuman belajar agama. Nah, kemarin Bapak juga Bapak Muhammadiyah kaget, kok di sini nggak ada orang yang pakai jubah ya, laki-lakinya itu kayak Timur Tengah. Di Ya. sini pakaiannya biasa, pakai celana jin, pakai kemeja, kok nggak seperti Timur Tengah lainnya. Karena di sini di Iran tidak seperti di Timur Tengah lainnya. Tuh. Nah, yang kedua, kedokteran di sini sudah teruji bahkan dari sejarah Ibnu Sina sampai apa namanya sampai sekarang terbukti di TUMS itu kampus kedokteran terbaik, kesehatan terbaik ke Timur Tengah. Dan Mbak, Ya. di sini sangat murah sekali. Masya Allah. Nah, kalau di Indonesia kan kuliah kedokteran itu ya mahal karena memang itu ilmu yang mahal ya. Tapi di sini jauh sekali, sangat murah dan tidak ada uang apa pembayaran uang gedung, uang masuk, uang sumbangan dan lain sebagainya. Pokoknya 1 tahun itu sekitar kemarin kalau dirupiahkan sekitar 45 juta. Wow. 1 tahun bukan 1 semester ya. Iya. Ya, 1 tahun ya 45 juta 1 tahun. Tapi tidak ada uang di depan, uang di muka dan lain sebagainya. 1 tahun 45 juta. Ada yang kalau dapat beasiswa seperti kader-kader Muhammadiyah yang berprestasi itu cuman 15 juta. Baik. Nah, Itu sangat murah sekali. ada peluang beasiswa yang cukup besar nggak di Iran bagi kader-kader yang Yaitu ingin belajar? kalau agama Mbak, kalau agama kami sudah punya kerjasama. Kalau jurusannya agama sama humaniora, itu kami PCM sudah punya kerjasama. Setiap tahun kami mendapatkan jatah beasiswa di kampus Abu. Tapi kalau kedokteran, kalau konteksnya kedokteran itu di Iran tidak ada beasiswa, tapi ada beasiswa potongan. Maksudnya beasiswa full itu tidak ada, tapi beasiswa potongan. Apalagi sekarang Muhammadiyah sudah punya kerjasama dengan TUMS. Jadi nanti mungkin kita bisa bicarakan ada potongan. Dan ya tadi harganya ya, harga SPP-nya kira-kira ya paling murah 15 juta per tahun. Iya. Dan ya paling mahal tadi 45, sekitar 45 juta per tahun. Ya, menarik Nah, sekali ya. karena memang iya sangat murah sekali. Iya, dan harus dimaklumi bahwa negara ini sedang diembargo, ekonominya tidak seperti dulu sebelum diembargo, dan diembargo saja mereka masih mau memberikan beasiswa ke mahasiswa agama, humaniora dan potongan ke kedokteran. Masya Allah. Saya jadi agak menyesal kenapa saya nggak kuliah di sini sejak sebelum diembargo ya. Maksudnya mungkin beasiswanya meskipun saya juga beasiswa, tapi mungkin sebelum embargo saya beasiswanya mungkin lebih besar bulanannya dan lain sebagainya. Baik. Itu sangat luar biasa dan diakui mahasiswa Indonesia di sini yang kedokteran itu sangat merasa teringankan dengan biaya segitu gitu daripada di Indonesia kan. Iya, Sangat sekali. lumayan mahal ya gitu. Ya. Luar biasa sekali informasinya. Ini kan saat ini Indonesia kekurangan dokter cukup banyak sekali. Mungkin bisa menjadi alternatif untuk para kader-kader muda ini, terutama kader-kader persyarikatan, untuk belajar lebih banyak lagi tentang pengobatan di Iran begitu ya, menjadi salah satu alternatif. Nah, terakhir Mas, perbincangan kita di diaspora kali ini, apa harapan dari Mas Syahrul sebagai ketua terkait PCM Iran ke depan? Ya, kami bersyukur juga teman-teman aktivis PCM Iran itu berprestasi Mbak. Iya. Salah satunya kemarin wakil ketua kami PCM Iran yang mahasiswa kedokteran itu dapat beasiswa S2 full karena beliau ini berprestasi, namanya Laila, itu dapat beasiswa S2 full, S1-nya kedokteran, S2 full telehealth, dan kemarin yang membantu banyak terkait kerjasama dengan TUMS itu. Dan ada beberapa mahasiswa juga sangat berprestasi. Ada kami punya mahasiswa S3 di Abu itu. Yeah. Jadi
Abu itu sangat suka dengan orang Indonesia dan kami memperkenalkan Muhammadiyah itu sangat suka karena orang kader-kader kita itu akhlaknya baik katanya. Orang-orang Indonesia itu akhlaknya baik, jadi mereka tertarik dan pengen ada mahasiswa Muhammadiyah lagi yang kuliah di Abu sehingga kami dapat jatah beasiswa. Nah, kami punya misi Mbak, kalau hanya orang yang kuliah di luar negeri itu ingin memperkenalkan Islam atau cara berpikir negara itu ke Indonesia, kalau kami PCIM Iran itu kami balik cara berpikirnya. Kami ingin memperkenalkan Islam Indonesia ke Iran. Jadi bukan, kami tidak pernah punya keinginan memperkenalkan Islam Iran ke Indonesia atau Iran ke Indonesia atau dalam bahasanya Iranisasi Indonesia. Kami tidak punya keinginan itu. Visi kami PCIM Iran adalah memperkenalkan Islam Indonesia khususnya tentang Muhammadiyah di Iran, agar orang-orang Iran tahu bahwa ada satu kelompok organisasi Islam yang progresif, yang besar, yang membangun peradaban, bahkan bukan hanya membangun Indonesia, ada di Australia dan di Malaysia punya manusia. Jadi kami ke depan kami akan melakukan program-program yang real, benar-benar memperkenalkan Islam Indonesia, bukan memperkenalkan negara yang sedang kita didik, yang kita mendapatkan pendidikan di sini untuk kita perkenalkan dan pengaruhi diri. Karena bagi kami Islam di Indonesia itu menurut kami sudah sangat moderat lah, terkhusus Muhammadiyah ya. Jadi itu Mbak, harapan kedepannya kami ingin memperkenalkan Islam Indonesia khususnya tentang Muhammadiyah ke Iran. Tidak seperti mungkin orang-orang yang berpikir akan memperkenalkan negara luar yang dianggap tanda kutip maju. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih atas waktunya Mas Syahrul. Salam untuk kader-kader persyarikatan di Iran. Semangat selalu untuk terus belajar dan kemudian ilmunya diaplikasikan ke tanah air ketika kembali nanti. Terima kasih, Mbak. Baik, pemirsa TVmu, itu tadi perbincangan kita dengan Ketua PCIM Iran terkait perkembangan kader-kader dan juga mengenal lebih dalam lagi bagaimana akademisi dan progres perkembangan yang ada di sana. Baik pemirsa, itu tadi perkembangan dan juga perbincangan kami dengan Ketua PCIM Iran menandakan berakhirnya perjumpaan kita di diaspora kali ini. Saya Arina Nurrahma dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan Diaspora setiap minggunya hanya di TVmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.